Muhammad Ali Usman Daeng Nompo sibuk melayani pembeli ketika tribuntimur.com mendatanginya, Selasa, 16 Juli 2024. Silih berganti pembeli menanyakan harga barang pecah belah dijual oleh ayah dua anak tersebut. Rata-rata pembeli adalah emak-emak. Barang pecah belah diserbu emak-emak di momen 10 Muharram atau Hari Asyura yang jatuh pada hari ini, Selasa, 16 Juli 2024. Para emak-emak ini membeli peralatan dapur dan alat rumah tangga sebagai tradisi yang dijaga secara turun-temurun. Ali Usman menjajakan barang dagangannya di depan ruko Jalan Opu Daeng Risaju, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Sekira 10 meter dari Pasar Senggol. Banyak barang pecah belah dijual. Seperti gelas, piring, ember, sapu, sekop, mangkok, jumbo air dan masih banyak jenis lainnya. Ali Usman mengatakan, tradisi membeli barang pecah belah di 10 Muharram sudah berlangsung puluhan tahun. Ia pun tak tahu pasti asal-muasalnya. Namun, masyarakat mulai membeli barang pecah belah sejak 1 Muharram lalu. Puncaknya pada 10 Muharram. Bisa sampai pukul 00 WITA masyarakat berbelanja. Bagi masyarakat Bugis Makassar ini sudah menjadi tradisi, katanya. Pria berusia 39 tahun ini menyebut, seluruh barang dagangannya semua laku. Yang terlaris timba, sapu dan sekop. Di momen 10 Muharram ini, Ali Usman bisa mendapat keuntungan berlipat dibandingkan hari-hari biasa. Barang dijual paling murah Rp3.000 dan termahal Rp185.000. Harga yang murah membuat orang tertarik untuk membeli. Ditambah lagi kalau bentuknya terlihat mewah. Saya cari barang termurah, jadi orang tertarik. Misal Rp3.000, orang anggap pasti murah. Jadi banyak orang beli, sebutnya. Ia pun berharap, di 10 Muharram ini bisa mendapat omset seratusan juta. Lantaran tahun lalu di momen 10 Muharram mampu dapatkan Rp135 juta. Muhammad Ali Usman menjadi pelanjut usaha ayahnya yang meninggal sejak 2001. Awalnya, ia berdagang pakaian sembari ikut ayahnya yang berjualan barang pecah belah. Kalau ini mulai dari bapak. Saya generasi kedua. Begitu bapak meninggal saya lanjutkan. Pesan almarhum berhenti jual pakaian, lanjutkan pekerjaan, jual barang pecah belah, ungkapnya. Ia pun berkeliling kabupaten kota di Sulsel untuk berjualan. Bahkan, hingga ke Sulawesi Barat, Sulbar. Terjauh Kabupaten Pasangkayu. Ia biasanya memanfaatkan hari jadi kabupaten kota untuk berjualan. Ataupun ada festival yang digelar di daerah. Usahanya pun berkembang pesat. Kini miliki gudang dan toko. Ia pun memiliki 15 karyawan serta 3 mobil box untuk mengangkut barang. Ali Usman berujar barang tersebut diambil dari supplier dari Jakarta atau Surabaya. Biasa ketemu dengan supplier untuk melihat contoh barang dijual. Setelah disepakati, seminggu kemudian barang sudah di tangannya. Menurutnya dalam hal berdagang terpenting adalah kejujuran dan kerjasama yang dengan semua pihak. Itu yang saya terapkan. Orang pun percaya beri barang walau tanpa modal, pungkas Ali Usman. Tradisinya itu sebetulnya mulai dari 1 Muharram, orang sudah berbelanja, tapi puncaknya ini hari 10 Muharram, ramenya itu. Apalagi orang Bugis Makassar itu memang tradisi, memang tiap tahun itu. Baru sampai tengah malam dia, sampai tengah malam jam 12 malam, sudah tradisi. Yang paling laku itu di sini timba, hampir semua laku, tapi yang paling laku timba, kayu itu, karena Makassar, kira-kira kendali. Ada filosofi terkait rezekinya, Pak. Iya, betul, iya, dalam barakah berkah tuh. Kalau sepantai ini, Pak, ini sebenarnya sejak kapan muncul mungkin tradisi seperti ini? Kalau yang tradisi begitu, karena saya bulan tahun ini sudah bulan tahun, jadi dapat bilang kapan lalunya, tapi orang setiap 10 Muharram itu memang orang belanja begitu, puncaknya itu orang belanja, namanya alat dapur, perlengkapan rumah tangga. Ada mungkin keberkahan dianggap di situ ya, Pak, mungkin di situ bilang berkah, tapi barakah kalau setiap belanja, tapi tidak tertentu bilang yang aku semua laku gitu. Cuma yang paling laku ya timba, tapi semua laku kalau barang-barang perlengkapan dapur. Kalau itu, Pak, ada filosofinya sendiri terkait mungkin perlengkapan dapur yang paling banyak terjual mungkin di 10 Muharram.
Nah, itu timba. Iya, itu enggak. Timba itu paling banyak laku. Timba, sapu, stok sampah, itu yang bintangnya itu kalau sebelum Muharram. Itu paling kencang laku, itu juga macam. Tapi semua laku sih. Cuma itu yang paling, kalau mau lebih-lebih itu paling kencang. Kalau di 10 Muharram ini Pak, mungkin kan harganya apakah ada banting harga atau bagaimana Pak? Kalau banting harga sebenarnya tidak, cuma saya cari barang yang termurah. Ya, jadi orang tertarik belanja macam kan itu 3.000 rupiah. Orang kalau bilang 3 rupiah ya itu ada bilang jaga. Ini 3 rupiah, ini 6.000 rupiah. Iya, itu satu orang tertarik berbelanja karena harga 3.000 rupiah. Ini barang yang dijual mulai dari harga berapa ini Pak? 3.000 rupiah. Iya. Dan termahal mungkin berapa Pak? Kalau termahal yang ada sekarang di sini 185 sih. Cuma kalau toko banyak yang mahal lagi. Cuma yang saya bawa di sini 185 paling mahal. Kalau dari omset yang didapat Pak untuk di mungkin 10 Muharram ataupun mungkin dari 1 Muharram sampai 10 Muharram ini apa bisa berkali lipat dari hari-hari biasa? Iya, berkali-kali lipat. Kalau tahun lalu saya dapat 135 juta. Mudah-mudahan ini tahun bisa lebih. Itu sampai 1 Muharram atau seperharinya Pak? Ini hari 10 Muharramnya saja. Hanya 10 Muharram saja. Kalau saya punya orang tua dulu sampai 200 juta. Ini bapak dulu lama. Sampai 185, 200. Muharram. Kalau ini ada teknik pemasarannya sendiri Pak mungkin atau bagaimana? Kalau teknik adalah yang namanya dagang itu pasti harus teknik. Ada teknik bagaimana caranya cari barang yang termurah baru kelihatan mewah. Nah, itu teknik saya, cari barang murah kelihatan mewah. Jadi pasti ada Barang-barang plastik di hari 10 Muharram atau Asyura. Nenek moyang kita dulu kalau kita sebelum Muharram harus beli yang begini perabotan perabot dapur gitu. Ada makanannya tersendiri mungkin Bu? Ya mungkin moyang-moyang nenek ada, tapi kalau saya belum tahu. Tuhan kita dari orang tua dulu lah. Hanya melanjutkan tradisi ya Bu? Iya itulah. Bu, Kita melanjutkan. kalau ini barang yang dibeli apakah ada makanannya juga mungkin sebagai timba apa pembuka rezeki ya? Ya ada. Kalau menimba madai hanya rezeki lah. Ya. Yang terbaik lah kita tanda. Semoga yang terbaik rezeki yang terbaik. Ya. Kalau memang setiap tahun selalu Membelinya. Iya rutin, setiap tahun. rutinnya. Setiap tahun setiap 10 Muharram. Kita beli yang belinya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.